Bab 1441 Wanita berdosa dan berbudi luhur di dunia, bagian 1. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Sweeper, jangan masuk terlalu jauh. Teriak Lindir saat para raksasa mulai mengamuk di depan mereka. Aku tahu, teriak Sweeper saat ia mengayunkan pedangnya ke arah kaki raksasa terdekat, membuatnya kehilangan keseimbangan. Dia tumbang. Sekarang semuanya. Para iblis dan manusia kadal melancarkan serangan terkuat mereka dan mengarahkannya ke kepala raksasa, membuatnya menjerit kesakitan. Kau akhirnya mati, dasar bajingan sialan. Seru Sweeper sambil menyeka darah yang menetes dari sudut bibirnya dengan punggung tangannya. Semua pasukan baru saja pulih dari kelumpuhan yang mereka alami setelah Dewa Penghancur, Nergal, memanggil serangganya untuk menyebarkan spora yang melumpuhkan ke seluruh medan perang. Karena itu, formasi pertahanan mereka lumpuh untuk sementara waktu, memungkinkan para raksasa membunuh puluhan ribu prajurit yang tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Tahan barisan, jangan biarkan mereka menghancurkan formasi kita, Oing. Zhu memberi perintah sambil berdiri di depan formasi dalam wujud pertempurannya. Iblis babi setinggi 5 meter itu memegang penggaruk bergigi 9 dan memukul raksasa yang berani mendekati pasukan manusia. Meskipun raksasa itu lebih besar darinya, kekuatannya kini telah melangkah ke jajaran demigod, setelah menerima restu Kaisar Giok saat mereka terbebas dari neraka. Sa, yang juga bertarung di sisinya, memanggil tinju raksasa yang terbuat dari pasir dan menghantamkannya ke arah raksasa yang mencoba menyerang Zhu dari titik butanya. Kedua sahabat itu bertarung satu sama lain, tidak membiarkan siapapun memanfaatkan mereka. Mengingatkanmu pada masa lalu, iya. Zhu menyeringai tanpa rasa takut saat memutar senjata di tangannya. Sa terkekeh saat memanggil lebih banyak tinju raksasa yang terbuat dari pasir di sekelilingnya. Mengapa kita selalu menemukan diri kita dalam situasi seperti ini? Setiap kali ini terjadi, kita hanya selangkah lagi dari kematian. Zhu menyeringai saat melihat raksasa demigod yang sekarang menyerbu ke arahnya. Sa, apapun yang terjadi, jangan mati, kata Zhu sebelum berhadapan dengan raksasa demigod yang bertujuan membunuh manusia yang berjuang mati-matian di belakangnya. Akulah yang seharusnya mengatakan itu, tapi tidak apa-apa, komentar Sa saat dia menghadapi dua demigod yang memilihnya dari kekacauan yang sedang berlangsung. Kita akan minum setelah pertempuran ini selesai. Kedengarannya bagus. Aku tahu, kan, kedua iblis, yang telah bertemu William di domain surgawi, telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran juga. Di masa lalu, Kaisar Giok menawarkan agar mereka bereinkarnasi menjadi keluarga kaya, menikmati kehidupan yang damai dan bahagia di kehidupan berikutnya. Namun, Zhu dan Sa menolak tawaran ini dan memutuskan untuk pergi ke dunia William dan menemani half-elf yang telah membayar kebebasan mereka tanpa meminta imbalan apapun. Kini setelah Nergal bertarung melawan Thorfinn, pasukan manusia akhirnya bisa fokus pada musuh di depan mereka. Meskipun mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan, tak seorang pun dari mereka yang mundur karena tak ada tempat untuk melarikan diri. Begitu mereka kalah, semua yang mereka anggap suci akan hancur. Kavaleri Griffin, siap, teriak Kapten Kavaleri Griffin. Serang, ribuan Griffin turun dari langit saat para penunggangnya melepaskan rentetan mantra sihir, membombardir para raksasa dari atas. Ksatria Naga, maju, teriak seorang dragon sambil memerintahkan naganya untuk menukik turun dari langit. Ia kemudian dengan berani menusuk kepala salah satu raksasa, membunuhnya sebelum raksasa lain mencengkeramnya dari tunggangannya dan memakannya utuh-utuh. Tunggangan naganya berteriak marah dan kesakitan sebelum melepaskan nafas naga ke orang yang membunuh tuan dan temannya. Naga itu berhasil membunuh raksasa itu, tetapi raksasa lain memotong tubuhnya menjadi dua. Adegan serupa terjadi di mana-mana saat pertempuran di darat dan di langit dilancarkan secara bersamaan. Para raksasa terkejut karena meskipun mereka telah menghadapi banyak perlawanan di dunia lain yang telah mereka hancurkan, pasukan yang mereka lawan sekarang menggunakan kerja sama tim dan strategi untuk menahan mereka. Mati kau, belatung sialan. Sarur mengumpat saat Chiffon mengayunkannya untuk menghancurkan kepala raksasa, mengubahnya menjadi pasta daging. Sekelompok orang lemah, raksasa berambut merah muda itu berada di garis depan pertempuran, mengincar musuh yang kuat untuk mencegah mereka membunuh lebih banyak sekutunya. Hancurkan cakrawala, teriak Lilith saat dia juga menebas beberapa raksasa hingga berkeping-keping menggunakan senjata di tangannya. Gleipnir, hujan darah turun di sekelilingnya saat puluhan raksasa tewas di tangannya.
Tidak jauh darinya, Superbia dan Invidia juga bertarung, membunuh setiap raksasa yang menghampiri mereka. Erinis, terbangkan kami sedikit lebih dekat, perintah Shannon. Ya, jawab Erinis saat dia mengarahkan pesawat terbangnya mendekati tempat para raksasa berada. Setelah memastikan bahwa tidak ada sekutu mereka yang akan terlibat dalam apa yang akan dilakukannya, Shannon melepaskan topeng rubah yang menutupi wajahnya dan menatap para raksasa dengan ekspresi gila di wajah mereka. Jatuhlah dalam keputusasaan, kata Shannon saat mata ungunya bersinar terang. Mimpi buruk Lorelei. Seketika, puluhan raksasa menusuk dada mereka sendiri menggunakan senjata mereka saat mereka bunuh diri. Dosa mematikan ke-8 di dunia, keputusasaan, yang dikenal banyak orang sebagai keputusasaan, dikatakan sebagai satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni. Tindakan mengambil nyawa sendiri adalah dosa terbesar di dunia, dan itulah kekuatan yang jatuh di bawah domain Shannon, membuatnya menjadi makhluk yang sangat mematikan bagi sekutu dan musuh. Para wanita yang menanggung dosa dunia, telah memutuskan untuk membentuk tim elit, bertarung dan membela satu sama lain dalam perang kacau yang terjadi di sekitar mereka. Apa yang kau lakukan? Kita sekutu. Salah satu raksasa berseru saat dadanya ditusuk oleh raksasa lain, yang bertarung di sisinya. Dasar pengkhianat. Raksasa setengah dewa itu bahkan tidak repot-repot memberikan jawaban saat ia memenggal kepala mantan rekannya sebelum memulai pertumpahan darah di sekelilingnya. Bunuh mereka semua, hewan peliharaan kecilku yang lucu. Putri Sidoni memerintahkan saat ratusan raksasa di bawah kendalinya mengarahkan senjata mereka terhadap mantan rekan mereka dan memulai pembantaian. Jangan tunjukkan belas kasihan kepada mereka. Putri Sidoni yang kekuatannya adalah nafsu, dapat dengan mudah memikat siapapun di bawah peringkat dewa semu, setelah ia membangkitkan kekuatan penuhnya. Sama seperti Shannon, ia adalah sekutu yang hebat, dan musuh yang menakutkan, membuat para anggota aliansi bersyukur kepada para dewa bahwa kedua wanita muda itu ada di pihak mereka. Saat kapal Erinis terbang di atas medan perang, beberapa raksasa, yang tidak menjadi sasaran Shannon dan Putri Sidoni, jatuh ke tanah dan tertidur. Asedia, yang sedang berbaring di dek kapal terbang, mengeluarkan feromon yang kuat ke udara, membuat musuh-musuhnya mengantuk dan tidak dapat melanjutkan pertarungan. Para raksasa ini bahkan tidak terbangun dari tidur mereka saat para manusia, peri, iblis, kurcaci, biskin, dan prajurit lainnya menebas dan menusuk tubuh mereka, membunuh mereka saat mereka tidur. Api hitam berkobar di sekitarnya saat Selin melayang di udara. Sebagai perwujudan murka, kekuatannya dapat membuatnya mengamuk kapan saja dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Namun, setelah melahirkan, dia akhirnya menemukan cara untuk mengendalikan kekuatannya sepenuhnya, sehingga kekuatannya hanya menargetkan mereka yang dianggapnya sebagai musuhnya. Oliver dan Baba Yaga, yang kini telah berubah menjadi dewa semu, bertarung bersama Selin. Dia sangat penting bagi mereka, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun, bahkan dewa kehancuran, menyakitinya, terutama sekarang karena dia sudah menjadi seorang ibu. Ciel, putranya, saat ini berada di bawah pengawasan seseorang yang kuat, jadi peri cantik itu tidak perlu lagi menahan diri dan berjuang untuk melindungi dunia, tempat putranya akan tumbuh dewasa. Saat para anggota dosa mematikan bekerja sama, menyebabkan pembantaian sepihak di satu bagian medan perang, pertempuran besar lainnya sedang dilancarkan 1 mil jauhnya dari mereka. Yang menunggangi kapal induk Ordo Suci Kehidupan yang terbang tidak lain adalah kebajikan surgawi, yang kekuatannya setara dengan dosa, menjadikan mereka salah satu kartu truf dalam pertempuran yang sedang berlangsung untuk kelangsungan hidup dunia. Terlalu lambat, Lyra mencibir sambil bergerak zigzag melintasi medan perang, memenggal kepala para raksasa Myriad Rank yang bergerak dengan kecepatan siput di sekitarnya. Sebagai seorang half angel dan half human, dia adalah salah satu petarung terkuat di antara para anggota Heavenly Virtues dalam pertarungan jarak dekat dan jauh. Kemampuannya adalah memperlambat lawan-lawannya, sambil meningkatkan kecepatannya sendiri, yang memungkinkannya menjadi orang tercepat di medan perang. Dia memegang salah satu senjata demi yang telah diciptakan oleh semua pemikir besar Hestia, yang memungkinkannya untuk berhadapan dengan para demigod dan, sampai batas tertentu, juga para pseudogod. Jangan terlalu bersemangat dan menyelam terlalu dalam, Lyra, Epemera memperingatkan sambil mengangkat pedangnya tinggi di atas kepalanya, membidik sekelompok raksasa di depan kapal terbang mereka. Akulah keadilan. Sebuah ledakan dahsyat meletus dari ujung senjatanya, saat Virtuous Lady of Justice menebas musuh-musuhnya. Semua raksasa,
kecuali Dewa Semu, yang menghalangi serangannya langsung musnah karena kekuatannya yang tak terhentikan. Kemampuannya memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat selama dia yakin bahwa dia berjuang di pihak keadilan. Sama seperti Lyra, dia juga memegang senjata setengah di tangannya, yang memungkinkannya untuk membunuh para petarung tingkat tinggi dari pasukan kehancuran. Audrey berdiri di dek bersama Cherry dan Melody. Keutamaannya adalah ketabahan, dan kekuatannya adalah memberi semua orang keberanian bahkan dalam menghadapi kesulitan besar. Fakta mengejutkan tentang kekuatannya adalah bahwa hal itu memberikan efek sebaliknya kepada mereka yang dianggap musuhnya, menurunkan moral mereka dan membuat mereka terlalu takut untuk melawan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa moral memenangkan perang, dan ini sangat benar. Pasukan yang moralnya berada pada titik tertinggi sepanjang masa dapat mengalahkan musuh mereka karena keuletan mereka. Demikian pula, pasukan tanpa moral akan dengan mudah merasa takut ketika menghadapi musuh yang tidak takut mati. Semuanya, jangan menyerah. Cherry menempelkan kedua tangannya, dan berdoa dari dek kapal terbang itu, menyebarkan partikel cahaya ke sekelilingnya. Tak lama kemudian, cahaya-cahaya ini turun ke pertempuran yang terjadi di darat, menyembuhkan para prajurit yang terluka, dan meningkatkan kekuatan sekutu-sekutunya. Kebajikan gadis kecil itu adalah kasih sayang, yang memungkinkannya untuk menguatkan dan menyembuhkan mereka. Yang dianggapnya sebagai sekutu-sekutunya. Kemampuan penyembuhannya begitu tinggi, bahkan melampaui sihir kehidupan Putri Ayla dengan selisih yang besar. Karena itu, Ibu William, serta Scientist of the World 3, secara pribadi melatih Cherry, sehingga ia dapat menggunakan kekuatannya secara maksimal. Sebenarnya, tujuan dari kapal induk Ordo Suci Cahaya adalah untuk menyembuhkan sekutu mereka, serta meningkatkan moral mereka. Peran kebajikan lainnya adalah untuk melindungi Cherry, saat mereka berputar mengelilingi medan perang, membantu sekutu mereka pulih dari luka-luka mereka. 3 Dewa Semu pukul 3. Sana memperingatkan saat dia mengendalikan kapal terbang untuk melakukan manuver mengelak agar bisa keluar dari situasi sulit mereka. Kebajikannya adalah kehati-hatian, yang memungkinkannya untuk memprediksi, dan menghitung berbagai hal dengan sangat akurat, yang memungkinkannya untuk membuat keputusan yang tepat dalam waktu kurang dari sedetik. Karena itu, perannya adalah menjadi navigator kapal induk mereka, yang memungkinkan mereka untuk bertarung, dan melarikan diri, tanpa membahayakan saudara perempuannya. Melody, menggenggam kedua tangannya dan berdoa. Kekuatannya adalah iman, yang memungkinkannya untuk mewujudkan keajaiban selama iman orang-orang di sekitarnya tidak goyah. Sesaat kemudian, lebih dari 100 malaikat bersayap, memegang senjata di tangan mereka muncul di sekitar kapal terbang mereka. Begitu mereka dipanggil, para malaikat ini langsung menyerang para raksasa, memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mendekati kapal terbang, yang tugas utamanya adalah untuk memberi buff kepada sekutu mereka, dan melemahkan musuh mereka. Semua orang berusaha sekuat tenaga, gumam William sambil juga bergerak zigzag melintasi medan perang, melawan dewa-dewa palsu yang merupakan bagian dari dewa kehancuran. Itu sebabnya, kita juga harus berusaha sekuat tenaga, kata Celeste lembut. Saat ini, dia bergabung dengan William, menggandakan kekuatannya dalam pertempuran. Kebajikannya adalah kesucian, dan itu memiliki fitur khusus. Ketika dia bertarung bersama orang yang kepadanya dia telah menyerahkan kesucian, kekuatan orang itu akan berlipat ganda, memungkinkannya untuk melampaui batasnya. Inilah sebabnya mengapa Half-Elf memutuskan untuk menggunakan Familia Fusion dengan Celeste saat dia memilih musuh terkuat di medan perang, membunuh mereka secepat yang dia bisa, sementara Thorfinn berhadapan dengan Nergal. Dia tahu bahwa meskipun Thorfinn telah diakui oleh Mjolnir, kekuatannya sendiri tidak cukup untuk mengalahkan Dewa Kehancuran. Itulah sebabnya Half-Elf berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi kekuatan keseluruhan Army of Destruction, sementara Thorfinn menahan Nergal untuk sementara waktu. Tepat saat dia hendak membunuh raksasa Sudogat lainnya, dia mendengar raungan penuh kebencian tidak jauh darinya. Dasar Half-Elf bajingan, aku akan membunuhmu. Ahriman, yang juga turun dari kehampaan untuk mencari kesempatan membunuh William, telah memperhatikan Half-Elf itu masuk jauh ke dalam formasi Army of Destruction, memburu Sudogat untuk dibunuh. Karena itu, Dewa Kekacauan dan Kehancuran, yang kekuatannya berada di puncak alam Sudogat, tidak berpikir dua kali dan memfokuskan perhatiannya pada orang yang membuat hidupnya sengsara. Ahriman, tatapan William berubah dingin saat tatapannya terkunci pada raksasa yang mendekat. Akhirnya kau menunjukkan dirimu.
Half-elf itu segera mengubah targetnya dan terbang menuju orang yang membunuh teman-teman, keluarga, dan istrinya. Sama seperti Ahriman yang membenci half-elf, William membenci Ahriman dengan dendam. Mereka tidak bisa hidup berdampingan di bawah langit yang sama, jadi mereka segera bertarung satu sama lain. Dengan bantuan keilahian Celeste, kekuatan half-elf itu juga berada di puncak Pseudo God Rank, menyamai kekuatan Ahriman saat ini. Saat mereka berdua beradu, gelombang kejut yang kuat meletus di sekeliling mereka, membuat raksasa beterbangan ke segala arah. Aku akan membunuhmu. Ahriman meraung sambil mengacungkan senjatanya ke arah half-elf, yang telah memanggil tongkat logam emas di tangannya. Orang yang akan mati adalah kau. William mencibir sambil menghantamkan tongkatnya ke pedang raksasa, yang menciptakan gelombang kejut lain, membuat tanah di bawah mereka hancur. Sementara para ahli bertarung satu sama lain, Owo dan Surter, yang mengamati pertempuran dari Void, menyilangkan tangan di dada. Mereka mengalami banyak masalah hanya dengan sejuta raksasa, komentar Owo. Aku berharap lebih dari apa yang disebut perlawanan ini. Tampaknya kita melebih-lebihkan kemampuan dunia ini. Surter tetap diam saat dia menyaksikan pertempuran antara Thorfinn, Nergal, William, dan Ahriman. Keempatnya saat ini adalah petarung terkuat di medan perang, dan dari apa yang bisa dia lihat, mereka masih unggul dalam pertempuran. Pasukan manusia yang jumlahnya mencapai miliaran, seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Meskipun jumlahnya banyak, perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Di mata Owo, satu-satunya alasan mengapa para manusia mampu bertahan adalah karena para pembela Hestia hanya menghadapi 1/10 dari kekuatan mereka secara keseluruhan. Jika seluruh pasukan penghancur turun ke dunia, perlawanan mereka yang sia-sia akan berakhir dalam sekejap mata. Thorfinn, yang sedang melawan Nergal, perlahan-lahan didorong kembali oleh Dewa Penghancur, membuat yang terakhir tertawa terbahak-bahak. Kesenjangan dalam kekuatan dan keilahian adalah sesuatu yang tidak dapat diatasi hanya karena kemauan keras, dan inilah mengapa Owo yakin bahwa bahkan jika pasukan yang dibawa Nergal bersamanya binasa, Dewa Wabah dan Penyakit akan tetap muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul entah dari mana dan bertabrakan dengan dada Nergal, mendorongnya mundur ratusan meter sebelum Dewa Penghancur berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Nergal mengerutkan kening sambil melihat dadanya yang sedikit sakit akibat serangan yang diterimanya. Itu sedikit menyakitkan, pikir Nergal sebelum melirik ke arah datangnya serangan tiba-tiba itu. Dari awan gelap yang menutupi langit, sebuah pulau terapung raksasa muncul. Berdiri di atas bentengnya adalah seorang Drakoli, yang matanya terpaku pada Dewa Penghancur yang menerima serangan mendadaknya. Maaf aku terlambat, Malachai mengumumkan saat benteng terakhir umat manusia, Avalon, muncul di medan perang. Sejak hari ia berpisah dengan William, Drakoli telah pergi ke tempat-tempat paling berbahaya di dunia untuk mengumpulkan relik ilahi yang ditinggalkan oleh para dewa selama perang besar ribuan tahun yang lalu. Apa yang membuatmu begitu lama? William mengeluh saat ia dan Ahriman menjauhkan diri dari satu sama lain saat benteng terbang raksasa itu muncul. Sekarang bukan saatnya untuk mengeluh, Will, Drakoli terkekeh sebelum menunjuk ke arah pasukan penghancur di depannya. Angkat senjata, saudara-saudaraku, teriak Drakoli. Prajurit pemberani di dunia, senja telah tiba dan musuh telah menunggu. Gerbang Avalon terbuka, dan jutaan prajurit mayat hidup berbaris keluar dari sana. Nakelave, beserta keempat jagoan mayat hidup lainnya melotot ke arah para raksasa sembari menunggu perintah Malachai untuk menyerang. Di dinding benteng terbang, ribuan artefak magis menyala saat pertahanan Avalon hidup kembali. Penyerbu dari kehampaan, lenyaplah dari keberadaan. Malachai meraung saat relik ilahi dari benteng terakhir kemanusiaan melepaskan kekuatan mereka. Soli Deo, Gloria, untuk sesaat, semua suara di dunia menghilang sepenuhnya. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan yang mengguncang bumi, menghancurkan separuh dari pasukan kehancuran, membuat Dewa Wabah dan Penyakit meraung marah, dasar bodoh. Ahriman mencibir sambil menatap half-elf yang memasang ekspresi lega di wajahnya. Apa kau benar-benar berpikir bahwa bala bantuanmu menguntungkanmu? Sebaliknya, kau malah mempercepat kehancuranmu. William mengerutkan kening sambil menatap dewa yang telah menyulitkannya di masa lalu. Heh, apa kau tidak penasaran? Mata Ahriman yang menyimpan kebencian dan penghinaan besar terhadap half-elf itu bersinar samar. Apa kau tidak akan bertanya padaku apa yang sedang kubicarakan? Yah, itu tidak penting. Kau akan segera tahu apa yang sedang kubicarakan.
Teriakan keras nergal bergema di medan perang, dan langit di atas kepala mereka mulai retak. William tiba-tiba merasakan bahaya besar datang dari surga membuatnya menatap Ahriman dengan heran. Benar sekali, Ahriman tertawa. Saat bala bantuanmu tiba, saat itulah pasukan kehancuran memutuskan bahwa sudah cukup. William segera berubah menjadi petir putih dan terbang di atas medan perang. Retakan di langit telah meluas hingga mencapai istana kerajaan Kekaisaran Ainsworth, yang berada di bagian paling belakang formasi pasukan mereka. Optimus, jalankan fase 2, perintah William, kurang dari dimengerti, lebih besar dari. Sedetik kemudian, kilatan cahaya putih yang cemerlang turun ke atas pasukan manusia. Satu persatu, pasukan yang berbeda dari setiap negara di dunia menghilang dari medan perang saat William menggunakan wewenangnya untuk memindahkan semua orang dari medan perang menggunakan jembatan pelangi. Mereka telah mengadakan beberapa latihan seperti ini di masa lalu, jadi semua orang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Malachai, bawa Avalon ke lokasi yang akan kuberikan padamu, kata William melalui telepati. Thorfinn, kita mundur. Tanpa sepatah kata pun, William sekali lagi berubah menjadi sambaran petir dan terbang ke tempat di mana langit tidak retak. Thorfinn menatap Nergal sekali lagi sebelum terbang menjauh, mengikuti di belakang half-elf yang saat ini sedang menyusun kembali pasukan manusia dari surga yang akan jatuh dari kepala mereka. Mundur, Malachai memberi perintah dan benteng terakhir kemanusiaan buru-buru mundur secepat yang ia bisa. Karena situasinya mendesak, ia tidak repot-repot bertanya kepada half-elf apa yang ada dalam pikirannya dan hanya mengikuti instruksinya. Semenit kemudian, langit benar-benar hancur dan raksasa jatuh dari langit, menyebabkan gempa bumi saat mereka turun ke dunia yang akan mereka hancurkan. Puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, langit yang retak menghilang, dan digantikan oleh kabut merah yang berwarna merah darah. Kabut merah ini menyebar ke seluruh daratan, sejauh langit yang retak. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, kabut itu perlahan mulai menyebar ke segala arah. Jika tidak dicegah, kabut itu akan menutupi seluruh dunia dan, saat itu terjadi, semua kehidupan di Hestia akan musnah dan inti dunia akan hancur. Kelihatannya sama seperti dulu, Wendy menyipitkan matanya saat melihat langit merah di kejauhan. Ya, Chiffon menggertakkan giginya saat memegang sarung erat-erat di tangannya. Tapi, ini tidak akan berakhir dengan cara yang sama seperti terakhir kali. Tidak akan, Asedia, yang sebelumnya bermalas-malasan sekarang berdiri di dek kapal terbang, dan menatap pemandangan di depannya dengan kebencian. Aku tidak akan membiarkannya. Kapal terbang Erinis, dan kapal induk Ordo Suci Cahaya, juga melakukan retret tergesa-gesa untuk berkumpul kembali dengan William, dan pasukan Hestia. Kedua kapal itu saat ini terbang di samping Avalon, memastikan bahwa kapal itu akan tiba dengan selamat. Di tempat mereka akan melakukan perlawanan terakhir. Setelah memastikan bahwa pasukan yang telah diteleportasinya telah mulai berkumpul kembali, William kembali dan mendarat di Avalon, di mana ia disambut oleh Malachai yang datang untuk bertempur bersamanya. Tidak kusangka bahwa bocah lelaki yang memohon bantuanku saat itu akan menjadi kepala aliansi, kata Malachai lembut. Kau telah menempuh perjalanan panjang, Will. Aku tidak pernah bermaksud untuk melakukan ini, jawab William sambil tersenyum. Terkadang, aku merasa seperti Lady Fate hanya mempermainkanku di telapak tangannya, melemparkan semua kekacauan ini ke wajahku bahkan jika aku tidak memintanya. Malachai terkekeh karena ia juga pernah mengalami hal yang sama di masa lalu. Mengetahui bahwa tubuh fananya tidak akan bertahan lama, ia memutuskan untuk menjadi Drakoli untuk memastikan bahwa ketika akhir dunia akhirnya tiba, ia akan tetap hidup dan bersemangat untuk bertarung demi Hestia untuk terakhir kalinya. Sayangnya, kedatanganku tampaknya menguji kesabaran mereka, komentar Malachai sambil melihat ke belakangnya. Aku berharap kita bisa mengurangi jumlah mereka sedikit lagi. Aku juga, tapi, tidak ada gunanya khawatir tentang itu sekarang, kan? Memang, terlepas dari betapa menakutkannya situasi ini, kita tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Kedua pelindung dunia itu menatap ke kejauhan saat para raksasa terus jatuh dari langit. Mereka merasa bahwa pasukan kehancuran akan memulai pawai mereka saat kedua dewa kehancuran juga muncul, yang berarti pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Seberapa besar peluang kita untuk menang? Tanya Malachai sambil mengusap dagunya. Jangan tanya, jawab William sambil menyipitkan matanya. Yang ku tahu hanyalah kita akan menang. Berapapun harganya, berapapun pengorbanannya.
Tidak akan ada yang dikorbankan. Kita akan bertarung sampai kita tidak bisa bertarung lagi. Itu saja. Malachai menepuk bahu William karena half-elf itu benar. Tidak ada tempat bagi mereka untuk lari, jadi mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Mereka tidak punya pilihan selain menang. Tanda hubung 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 tanda hubung. Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Ahriman bertanya sambil berdiri di samping Nergal, yang menatap penuh kebencian ke benteng terbang yang mundur. Biarkan mereka pergi. Nergal mengalihkan perhatiannya ke Ahriman dan mencibir ke mantan dewa kekacauan dan kegelapan, yang sekarang hanya satu dari raksasa yang bertugas di pasukan mereka. Katakan padaku, kemana mereka mungkin pergi? Apakah menurutmu mereka punya tempat untuk melarikan diri? Ahriman menggelengkan kepalanya karena dia sudah tahu jawaban atas pertanyaan Nergal. Nergal mendengus sebelum melihat kembali benteng terbang yang sekarang telah menjadi titik kecil di langit. Kalian semua bisa lari, tetapi kalian tidak akan pernah bisa bersembunyi, kata Nergal. Cepat atau lambat, kita akan bertemu lagi dan saat itu terjadi, aku akan memastikan kalian semua mati dengan sangat lambat dan menyakitkan kekaisaran Ainsworth. Kekaisaran yang dulunya milik William kini telah hancur setelah para raksasa jatuh dari langit. Warganya telah dipindahkan ke tempat yang aman, jadi tidak ada korban jiwa, selain dari banyaknya prajurit yang tewas setelah dewa wabah dan penyakit muncul. Karena tidak dapat melampiaskan rasa frustrasinya kepada musuh-musuh mereka, Nergal mengamuk dan menghancurkan ibu kota Ainsworth tempat istana kerajaan berada. 2 jam kemudian, seluruh pasukan penghancur telah tiba, dengan Surter dan Owo menjadi yang terakhir turun dari Void. Di mana mereka? Tanya Owo begitu ia turun dari langit. Apa kau perlu bertanya? Jawab Nergal dengan nada kesal. Tentu saja ke tempat di mana kau dapat merasakan jiwa miliaran orang. Aku hanya mempermainkanmu. Owo terkekeh. Memikirkan bahwa kau tidak akan mampu menghadapi mereka sendirian, kau kehilangan akal sehatmu, Nergal. Nergal mencibir, kau tidak akan bisa melakukan yang lebih baik. Bahkan, kau mungkin akan dipukuli sepihak saat mereka semua mengeroyokmu. Apakah itu kegetiran yang kudengar dalam suaramu? Tanya Owo dengan nada menggoda. Sepertinya kau menjadi kesal setelah dipukuli habis-habisan. Diamlah, Owo. Baiklah, aku akan diam. Owo adalah dewa kematian, tetapi ia berbeda dari Thanatos, yang juga dewa kematian. Owo sangat senang membunuh manusia, oleh karena itu ia disebut dewa kematian, dan terkadang dewa penghancur, karena kecenderungannya yang merusak. Nergal, Owo, dan Surter, ketiganya adalah dewa penghancur, yang bertanggung jawab atas penghancuran banyak dunia bersama-sama. Meskipun mereka akan berdebat, dan terkadang bertarung, tujuan mereka tetap sama, yaitu menghancurkan dunia yang ditakdirkan untuk dihancurkan oleh tangan mereka. Ayo pergi, kata Surter sambil berjalan melewati kedua dewa yang sedang bertengkar satu sama lain. Mari kita selesaikan ini. Nergal dan Owo saling pandang sebelum mengikuti Surter yang masih belum menghunus pedangnya yang menyala. Keduanya tahu bahwa saat rekan mereka mengeluarkan pedangnya yang menyala, raksasa api itu akan memperoleh kekuatan yang luar biasa, yang memungkinkan Surter melampaui mereka berdua. Surter hanya menghunus pedangnya 1 kali, dan itu terjadi selama pertempuran Ragnarok, yang memungkinkannya menghancurkan dunia Asgard, serta alam lain yang terhubung dengan Yggdrasil. Ahriman mengikuti di belakang ketiga dewa, dan di belakangnya, seluruh pasukan penghancur bergerak mengikuti komandan mereka. Inilah pertempuran yang mereka tunggu-tunggu, dan mereka akan menikmatinya sepenuhnya. Tentara penghancur tidak hanya terdiri dari raksasa. Ada troll, ogre, fomorian, dan makhluk lain yang tujuan utamanya hidup adalah membunuh dan menghancurkan semua bentuk kehidupan. Beberapa makhluk ini diambil dari dunia yang telah mereka hancurkan, yang memungkinkan mereka untuk mengisi kembali, dan menambah jumlah mereka, dari pertempuran yang telah mereka lakukan dengan para pembelanya. Semua mata mereka mulai bersinar merah, saat Dewa Kehancuran memberdayakan kecenderungan destruktif mereka, yang selanjutnya meningkatkan kekuatan mereka. Sebelumnya, Audrey telah mampu meningkatkan moral pasukan mereka dan melemahkan semangat para raksasa. Sekarang, efek demoralisasi tidak akan lagi bekerja pada para raksasa karena haus darah yang telah dicurahkan para dewa kehancuran pada pasukan mereka. Begitu retakan mulai muncul, William memutuskan untuk memindahkan pasukan manusia beberapa mil jauhnya dari retakan di langit. Namun,
Setelah pertimbangan yang cermat, ia memutuskan untuk membawa mereka lebih jauh, memungkinkan mereka untuk berkumpul kembali dan memberi mereka waktu untuk pulih dari pemandangan mengerikan yang telah mereka lihat. Menurut perhitungan Optimus, para raksasa akan membutuhkan waktu 2 jam untuk tiba di lokasi baru aliansi, jika mereka terus berbaris dengan kecepatan mereka saat ini. Bangun barisan, perintah Eldon sambil mengawasi pembentukan pasukannya. Siapkan meriam sihir. Meskipun para kurcaci dapat menggunakan sihir, mereka lebih ahli dalam membuat sesuatu. Dengan teknologi gabungan aliansi, para kurcaci menciptakan meriam sihir yang kekuatannya dapat melukai para demigod dan pseudogod, selama mereka memiliki cukup inti sihir untuk digunakan sebagai sumber energi. Siapkan mantra kedua, mantra area luas, perintah seorang genome, yang termasuk dalam golongan jenius di dunia. Kami tidak dapat menggunakannya sepenuhnya sebelumnya karena kami menunggu pasukan utama mereka. Tiba, tetapi sekarang mereka akhirnya ada di sini, tidak perlu menahan diri. Altar-altar yang telah ditanam di garis lei di seluruh Hestia sekali lagi bersinar terang, mengirimkan sinar cahaya ke arah surga, memberdayakan mantra lingkaran ke-11 yang telah mereka persiapkan untuk pasukan utama penghancur. 1 jam kemudian, William, serta pasukan dunia akhirnya melihat mereka. Di ujung penglihatan mereka, titik-titik merah dapat terlihat. Segera, gelombang merah ini tampak semakin dekat, membuat napas para prajurit menjadi terengah-engah. Mereka dapat merasakan kehadiran besar para raksasa bahkan dari jarak yang sangat jauh, menurunkan moral mereka. Namun, sebelum semua orang mulai merasa putus asa, partikel cahaya keemasan menghujani kepala mereka, saat kapal induk Ordo Suci Cahaya melayang di atas mereka. Audrey, dengan kedua tangannya terkatup rapat, berdoa, membiarkan kekuatan ketabahan menyebar di antara sekutu-sekutunya, meningkatkan moral mereka, dan mengusir rasa takut dan kecemasan di hati mereka. Mereka di sini, kata Malachai. Nakelave, kamu akan menjadi pelopor. Iblis laut tertawa sambil mengangkat tombaknya, mengeluarkan teriakan perang yang menggila. 5 jenderal yang melayani di bawah Malachai juga turun dari benteng terapung saat benteng itu mendarat di tanah untuk sementara, memungkinkan para mayat hidup untuk bergabung dalam pertempuran. Arcane Spectral League, The Diabolical Death Knight, dan Grim Nightmare Revenant semuanya menaiki naga tulang mereka dan terbang ke langit. 3 Goliath, Nakelave, Monstrous Skeleton Sovereign, dan Giant Slaying Draugr juga melompat dari Avalon, bergabung dengan barisan pasukan Fana, memungkinkan mereka untuk menyaksikan bahwa bukan hanya yang hidup yang ingin melindungi dunia mereka. Bahkan orang mati, yang seharusnya mendapatkan istirahat abadi, juga mengangkat senjata untuk melindungi dunia, memungkinkannya untuk memiliki kesempatan untuk melahirkan generasi masa depan. Malachai tidak hanya mengumpulkan relik ilahi dalam perjalanannya. Dia juga mengumpulkan jiwa-jiwa orang mati dari berbagai medan perang, memungkinkan mereka untuk bertarung dalam satu pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib dunia. Sudah waktunya, kata William saat portal yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Raksasa yang rusak, raksasa yang tidak mati, dan monster dari segala bentuk dan ukuran muncul dari portal, menutupi daratan dan langit dengan jumlah mereka. Mereka berdiri di garis depan medan perang, bersama tuan mereka, William, berhadapan dengan pasukan penghancur. Sekarang setelah bos terakhir muncul, sekarang saatnya untuk bertarung dengan segenap kekuatannya, tanpa menahan apapun. Dulu, semua orang membenci sang penakluk penjara bawah tanah karena dia orang yang tidak masuk akal, kata Permaisuri Andraste sambil tersenyum. Untung saja sang penakluk penjara bawah tanah era ini lebih bijaksana, komentar Kaisar Leonidas. Putrimu dan cucuku mendapatkan suami yang sangat baik. Permaisuri Andraste membuka kipasnya dan menutup bibirnya saat dia menatap para raksasa yang mendekat di kejauhan. Aku masih ingin menggendong cucu-cucuku, jadi sebaiknya kita hadapi hama-hama yang menyebalkan ini terlebih dahulu. Kaisar Leonidas mengangguk. Benar, kurasa kita berdua tidak perlu menahan diri lagi. Para penguasa dari berbagai bangsa di dunia mengeluarkan relik suci mereka sendiri, yang merupakan harta nasional bangsa mereka. Mereka hanya akan menggunakan relik ini sebagai pilihan terakhir ketika negara mereka dalam bahaya karena kekuatan penghancur yang besar yang mereka miliki. William telah melarang mereka untuk menggunakan kartu truf ini pada awalnya karena relik ini hanya dapat digunakan sekali, mungkin 2 kali, sebelum menjadi tidak berguna. Tetapi, kini setelah sang half-elf memberi aba-aba untuk maju dalam pertempuran, mereka semua menjawab panggilannya,
seraya bersiap menunjukkan kepada pasukan dan dewa kehancuran bahwa walaupun mereka hanyalah semut di mata mereka, mereka adalah jenis semut yang tahu cara menggigit musuh-musuhnya, dan membuat mereka merasakan kesakitan luar biasa. William berdiri di garis depan medan perang dengan banyak sekali Dungeon monster di sekelilingnya. Kelas pekerjaan penakluk Dungeon hanya bisa ada satu kali setiap generasi. Hanya satu orang yang bisa menggunakan kekuatan untuk menaklukkan Dungeon dan menggunakan kekuatan mereka untuk menaklukkan yang lain pada gilirannya. Mereka yang menggunakan profesi ini ditakuti oleh banyak orang karena kekuatan tempur yang luar biasa yang dapat mereka pimpin pada waktu tertentu. Para penguasa berbagai negara akan melakukan yang terbaik untuk berteman, menjebak, atau hanya menutup mata terhadap tindakan mereka, karena takut bahwa ia akan mengarahkan pasukan monsternya ke arah mereka, dan menghapus kerajaan mereka dari muka dunia. Semua orang, dengarkan aku dan dengarkan baik-baik, kata William saat ia menghadapi pasukan penghancur di depannya. Ia tidak perlu menoleh ke belakang karena suaranya terbawa angin, memberitahu semua orang yang mencoba melindungi dunia mereka dari kehancuran. Kita sekarang menghadapi pasukan yang telah menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya, kata William. Pasukan yang telah mengakhiri banyak nyawa, dan ahli dalam membunuh orang. Wajah semua orang yang mendengar kata-kata half-elf menjadi muram meskipun moral boost milik Audrey masih aktif. Meskipun mereka merasa lebih berani sekarang, benih ketakutan di hati mereka telah berakar sejak pasukan penghancur tiba. Meskipun mendapat restu dari Virtuous Lady of Fortitude, tidak ada cara untuk menghapusnya sepenuhnya. William mengerti itu, jadi dia memposisikan dirinya, dan Dungeon monsternya di garis depan pertempuran untuk bertindak sebagai garda terdepan. Mereka yang telah dibesarkan dan dilahirkan untuk berperang adalah mesin pembunuh terhebat. William perlahan mengangkat tangan kanannya, yang memegang Rui Jingubang, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Tapi, bagaimana dengan itu? Saudara-saudari kita, masih melawan mereka dengan berani, dan membunuh ribuan dari mereka. Ini membuktikan bahwa mereka tidak terkalahkan. Kita hanya semut di mata mereka, namun, semut-semut ini berhasil membunuh mereka. Rui Jingubang bersinar terang, menghujani half-elf dengan cahaya keemasan yang menembus kabut merah yang kini menggantung di atas kepala mereka, mengubah dunia menjadi merah tua, tanpa warna apapun, kecuali warna kehancuran. Semut-semut yang menyedihkan, yang masih belum memahami situasi kalian saat ini, teriak Owo, menyela William saat ia memberdayakan pasukannya dengan kata-katanya. Api kehancuran akan segera menimpa kalian semua. Tidak peduli seberapa keras kalian berjuang, tidak peduli seberapa keras kalian melawan nasib kalian, pasukan kehancuran akan menang, dan semua yang melawan kita akan mati. Biarkan langit berubah merah dengan darah mereka yang gugur. Biarkan mereka mendengar suara kehancuran. Semua raksasa mengangkat senjata mereka dan meneriakkan teriakan perang mereka, membuat semua anggota aliansi menggertakkan gigi ketika rasa takut di hati mereka mulai muncul ke permukaan. Bahkan Audrey, yang masih menggenggam kedua tangannya dan menguatkan sekutunya, juga mulai merasakan ketakutan berakar di hatinya. Aku telah bertarung bersama para iblis, peri, kurcaci, genome, drow, biskin, manusia, dan ras lainnya, teriakan William menyadarkan semua orang dari linglung, dan membuat semua orang sekali lagi menatapnya, yang masih berdiri tegak meskipun takdir yang tak terelakkan akan menimpa kepala mereka. Aku telah bertarung melawan demigod, ketika aku masih remaja, William menyatakan saat jubah merah panjang, yang tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, muncul di punggungnya dan berkibar tertiup angin. Aku telah bertarung melawan dewa-dewa palsu, ketika aku masih remaja. Beberapa gelang emas muncul di tangannya, saat cahaya tongkat emas di tangannya semakin kuat. Aku telah bertarung melawan dewa di masa lalu dan berhasil bertahan hidup dengan selisih sehelai rambut, William menyatakan saat lingkaran emas menghiasi kepalanya. Dan sekarang, aku berdiri di hadapan kalian semua di sini sebagai bukti bahwa bahkan manusia rendahan seperti kita dapat bangkit dan menantang mereka. William kemudian mengarahkan tongkat emasnya ke arah pasukan penghancur saat kekuatan Raja Kra mengalir di dalam tubuhnya. Kalian semua yang berani menghancurkan dunia kita, kalian tidak akan menghadapi seorang pun. William meraung, kalian tidak hanya menghadapiku, tetapi semua juara di dunia ini. Fakta bahwa kalian membawa seluruh pasukan kalian hanya untuk menghadapi kami manusia yang menyedihkan adalah bukti bahwa kalian tahu kekuatan kami. Dewa penghancur, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kami akan membiarkan kalian membantai kami, dan tidak melakukan perlawanan?
William mengacungkan jari tengah kepada Dewa Penghancur sebelum melemparkan tongkat emas tinggi-tinggi ke udara. Aku memanggil orang bijak agung yang setara dengan surga. Teriak William, seseorang yang menentang hukum surga dan menentang semua pertentangan. Turunlah dan tunjukkan kepada para bajingan ini siapa monyet paling tangguh di alam semesta. Beritahu mereka siapa satu-satunya, Raja Kera. Tawa yang tak kenal takut bergema dari langit saat Rui Jingubang digenggam di udara oleh pemilik aslinya, yang memegangnya erat-erat di tangannya. Kalian semua ingat namaku. Sun Wukong berteriak saat dia mendarat di depan William, tampak begitu tangguh hingga membuat half-elf itu menyeringai. Akulah Sage Agung yang setara dengan surga. Satu-satunya Raja Monyet yang tampan. Sun Wukong tertawa saat mata emasnya yang berapi-api bersinar terang. Ayo, Will. Ayo, gila. William mengarahkan jarinya ke pasukan penghancur dan semua monster Dungeon di bawah komandonya semua bersiap untuk maju. Bantai semua musuh yang berdiri di hadapanku. Perintah William, maju, Legiun Rajaku. Gelombang besar monster maju ke depan, saat portal yang tak terhitung jumlahnya terus terbuka di belakang William. Penguasa perang Amorian, bersiaplah untuk bertempur. Teriak seorang pemuda sambil mengarahkan tombaknya ke arah pasukan penghancur. Di belakangnya ada anggota Ordo yang didirikan William di Akademi Kerajaan Helan. Beberapa tahun terakhir ini, jumlah mereka membengkak, karena mereka bersatu dengan nama pendiri mereka, William von Ainsworth, yang sekarang juga menjadi pemimpin aliansi. Dia hanyalah orang biasa di masa lalu, tetapi sekarang, dia adalah komandan ksatria penuh dari Brigade Griffon penguasa perang Amorian. Namanya Dev. Dia adalah Crusader of the Sky dan orang pertama yang diberi gelar ksatria oleh William. Tepat di sampingnya adalah Wyvern Reader, Drake V. Craig, yang juga telah diberi gelar ksatria oleh Half-Elf. Serang, perintah Dev dan semua anggota Ordo pribadi William terbang, menunggangi Hippogriff, Griffon, dan Wyvern mereka, saat mereka menyerang para raksasa tanpa rasa takut, bersama dengan Legiun Raja pemimpin mereka. Sun Wukong dan William berada di garis depan serangan, menyalakan kembali keberanian yang mulai goyah di hati setiap orang. William meraung saat dia mengayunkan senjatanya untuk melepaskan ledakan dahsyat, memusnahkan para raksasa yang menghalangi jalannya. Untuk aliansi, pasukan Fana Hestia juga mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi di udara saat mereka juga menyerang ke depan, membantu Half-Elf ke medan perang. Membuat para raksasa, yang mengira bahwa mereka akan berpartisipasi dalam pembantaian sepihak, merasakan tanah berguncang di bawah kaki mereka, ini lebih seperti itu. Ouwo menyeringai saat ia berubah menjadi raksasa bermata satu, dengan rambut putih panjang yang terurai di belakang punggungnya. Ia tampak seperti gabungan Cyclops, Ogre, dan Demon, yang taringnya mencuat dari mulutnya, membuatnya tampak ganas. Dewa Kematian, yang juga dipuji sebagai Destroyer, adalah dewa yang senang membunuh manusia. Melihat mangsanya menyerbu ke arahnya membuat darahnya mendidih saat kekuatan keilahiannya perlahan muncul ke permukaan. Will, aku akan menghadapi Ouwo, kata Sun Wukong setelah melihat transformasi dewa itu. Ia sangat kuat, dan aku satu-satunya yang bisa menahannya. Kau hadapi raksasa api di sana. Mengerti, William telah mengarahkan pandangannya pada Surter bahkan sebelum serangan itu dimulai. Ia dan Dewa Api memiliki sejarah, dan di antara ketiga dewa penghancur, yang paling ingin ia lawan adalah Surter. Raksasa api telah membunuh istrinya Wendy dan Chiffon di kehidupan masa lalu mereka. Tubuh Half-Elf bersinar dalam cahaya keperakan saat warna rambutnya juga berubah menjadi perak. Stormcaller, Soleil, tablet penciptaan, semuanya melayang di sekitar tubuhnya, siap membantunya kapan saja. Tombak perak yang bersinar muncul di tangan William, yang akan digunakannya sebagai senjata untuk membunuh dewa di depannya. Namun, sebelum itu bisa terjadi, ia harus menyelam jauh ke dalam formasi musuh karena Surter hanya berdiri tak bergerak di tengahnya dengan lengan disilangkan di dada. Hanya Ouwo dan Nergal yang telah memutuskan untuk melawan mereka dalam pertempuran. Bahkan Ahriman berdiri di samping Surter, seolah-olah ia tahu siapa target sebenarnya Half-Elf itu. Tepat saat William hendak bertarung dengan raksasa pertama di depannya, seorang raksasa berambut merah muda muncul di samping Half-Elf, dan mengayunkan tongkat di tangannya, membuat semua raksasa di depannya terlempar. Will, aku akan bertarung denganmu. Chiffon menyatakan dengan nada yang tidak mau menerima jawaban tidak. Tentu, jawab William sambil terus berjalan melewati istrinya, yang matanya juga terpaku pada raksasa api di kejauhan.
Kapal terbang Erinis juga telah menyerbu ke garis depan, membawa para wanita berdosa di dunia. Kapal induk Ordo Suci Cahaya ditempatkan di tengah pasukan manusia, memberi mereka buff, meningkatkan moral mereka, memperkuat tubuh mereka, dan meningkatkan kecepatan mereka. Lyra dan Ephemera ingin bertarung bersama William, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan saudara perempuan mereka, yang tidak ahli dalam pertempuran. Melody telah menciptakan pasukan malaikat di sekitar kapal terbang, yang terbang ke garis depan untuk membantu barisan depan. Tenanglah, Lyra, Ephemera, kata Sana sambil mengendalikan kapal induk Holy Order. Kita semua punya peran masing-masing. Percayalah pada suami kita, dia pasti akan menerobos barisan musuh tanpa gagal. Lyra dan Ephemera menganggukkan kepala mereka bersamaan. Bagi mereka, William adalah petarung terkuat di aliansi. Kecuali jika Dewa Kehancuran melawannya secara langsung, tidak ada satupun raksasa dan antek-antek mereka yang bisa mengalahkannya. Mungkin, karena mengetahui fakta ini juga, Owo menuju ke arah William, tetapi dia dihentikan oleh tongkat emas raksasa yang hendak memukulnya dari atas. Dasar monyet sial, Owo meraung sambil menghantamkan tinjunya ke Rui Jingubang, mendorongnya mundur ratusan meter. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kau makhluk paling sombong dan menyebalkan yang pernah ada. Sun Wukong memulihkan keseimbangannya di udara dan mengembalikan senjatanya ke ukuran normal sebelum melihat ke bawah ke arah Dewa Kehancuran yang kekuatannya jauh melampaui dirinya. Wajar saja jika kau mendengar namaku yang agung karena aku terkenal, jawab Sun Wukong. Namun, meskipun kau adalah dewa penghancur, aku belum mendengar apapun tentangmu. Hah, itu karena semua yang pernah melihatku telah mati di tanganku. Seru Owo, manusia, dewa semu, dan bahkan dewa tidak mampu menahan kekuatanku. Kau juga akan mengalami nasib yang sama seperti mereka. Aku akan menambahkan mayatmu ke dalam koleksiku. Petik 2. Yah, dilihat dari seberapa buruk napasmu, kurasa mereka mati karena bau mulutmu. Mengenai menambahkan mayatku ke dalam koleksimu, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kau tidak akan bisa membunuhku. Hahaha, aku akan menikmati mencabut lidah itu dari bibirmu. Tanpa sepatah kata pun, keduanya bertarung sekali lagi, menghancurkan semua yang ada di sekitar mereka saat tinju dan senjata mereka beradu. Thorfinn dan Malachai bekerja sama untuk menghadapi Nergal, yang sekali lagi memanggil segerombolan serangga beracun. Drakoli terbang ke langit dan melepaskan mantra lingkaran ke-9, menghancurkan gerombolan serangga yang direncanakan Dewa Wabah dan Penyakit untuk melawan sekutu mereka. Thorfinn melemparkan Mjolnir ke kepala Nergal, tetapi Nergal menangkisnya dengan gada kepala singa di tangannya. Pemuda itu tidak gentar saat senjatanya terbang kembali kepadanya, memanggil kekuatan guntur dan kilat. Badai petir, Thorfinn meraung saat dia melepaskan ledakan petir yang kuat ke arah Dewa Kehancuran, membuat Nergal mundur selangkah karena kekuatan di balik serangan itu. Pasukan kehancuran, begitu pula dengan pasukan Fana yang menjauhi pertempuran para Dewa Kehancuran karena mereka tidak ingin terkena serangan nyasar yang berpotensi membunuh mereka. Persetan, aku keluar. Sweeper mengumpat saat raksasa hampir menginjaknya dengan kaki raksasanya karena pertempuran kacau yang terjadi di sekitar mereka. Babi hutan iblis itu buru-buru mundur, tetapi ditendang dari belakang oleh Lindir yang bertarung tidak jauh darinya, memaksanya kembali ke garis depan. Keduanya terpaksa bertarung terus-menerus karena jumlah musuh yang mereka hadapi saat itu. Untungnya, rentetan mantra pendukung dari sekutu mereka berhasil dengan sangat baik, memungkinkan para pejuang garis depan untuk beristirahat sejenak dari waktu ke waktu. Karena ukuran tubuh mereka yang sangat besar, sebagian besar raksasa memutuskan untuk memanfaatkannya dan hanya menginjak, menendang, dan mengacungkan senjata raksasa mereka, membunuh ratusan orang dengan satu pukulan. Namun, ukuran tubuh mereka juga merupakan kelemahan. Karena mereka menjulang tinggi di atas pasukan manusia, meriam sihir, serta artefak kuat aliansi lainnya, meledakkan mereka satu persatu, mengenai bagian atas tubuh mereka, sama sekali tidak mengenai prajurit aliansi, yang lebih kecil dari mereka. Surtur, yang berada di tengah-tengah pasukan kehancuran, mengalihkan perhatiannya ke raksasa berambut merah muda, yang sedang berjalan ke arahnya. Entah mengapa, dia samar-samar dapat mengingat kejadian serupa di masa lalu ketika salah satu anggota ras raksasa memutuskan untuk mengacungkan senjata mereka kepadanya. Namun, karena pangkatnya jauh lebih tinggi daripada raksasa itu di masa lalu, dia tidak mengerti mengapa yang terakhir memilih untuk melawannya sampai mati,
alih-alih bergabung dengan pasukannya, memberinya jalan untuk bertahan hidup. Ah! Surter tiba-tiba teringat di mana dia melihat raksasa berambut merah muda itu. Sesaat kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke peri setengah berambut perak yang mengacungkan senjatanya ke kiri dan ke kanan, juga membuat jalan melalui pasukan raksasa, dan menuju ke arahnya. Jadi, kau anak itu. Sudut, bibir Surter terangkat saat ia mengingat Einherjar berambut perak yang merupakan orang terakhir yang tewas dalam pertempuran di Asgard. Sepertinya takdir sangat membencimu, gerutu Surter sambil mengalihkan pandangannya dari half-elf yang saat ini tengah berjuang keras untuk mencapai lokasinya. Saat ia menginjakkan kaki di Hestia, ia mengerti bahwa tidak ada seorang pun di sana yang dapat menandinginya. Saat ia menghunus senjatanya, dunia akan terbakar dalam api kehancuran tanpa meninggalkan apapun, kecuali kenangan yang akan segera memudar seiring berjalannya waktu. Satu-satunya alasan mengapa ia tidak menghunus senjatanya saat ini adalah untuk membiarkan pasukan kehancuran membunuh sepuasnya. Darah yang mengalir seperti sungai di tanah, milik sekutu dan musuh mereka, akan memperkuat tubuh mereka, memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih kuat. Begitulah cara tentara kehancuran menjadi lebih kuat, memungkinkan mereka untuk mendapatkan demigod dan pseudogod, yang selanjutnya memperkuat tentara mereka. Ini bagus, pikir Surter saat dia mengamati pertempuran di sekitarnya. Begitu banyak pejuang yang kuat. Aku yakin bahwa ketika perang ini berakhir, ribuan demigod akan lahir, dan ratusan pseudogod akan muncul. Raksasa api telah menghancurkan banyak dunia, dan telah berperang melawan banyak dewa. Baginya, upaya sia-sia William untuk melawan yang tak terelakkan patut dipuji, tetapi pada akhirnya, dia dan manusia di dunia hanya akan menjadi kayu bakar untuk membuat api yang menyala di hati mereka tumbuh lebih kuat. Namun, saat Surter mengamati sisa medan perang, dia merasakan sesuatu mendekatinya dengan kecepatan tinggi, membuatnya menggerakkan kepalanya ke samping, menghindari tombak perak bercahaya yang diarahkan ke tengah dahinya. "Apakah aku akhirnya menarik perhatianmu?" tanya William saat tombak perak itu kembali di tangannya. "Jangan berpaling, Surter. Kepalamu adalah milikku." Ahriman yang berdiri di samping raksasa api mendengus setelah mendengar kata-kata William. Jika yang dilawan oleh half-elf itu adalah dia mungkin memiliki kesempatan untuk menang, tetapi melawan Surter, remaja berambut merah itu hanya bisa melamun. Meski begitu, tatapan raksasa api itu tidak lagi melihat ke arah lain, tetapi terkunci pada half-elf yang melotot padanya dari kejauhan. "Ahriman, hadapi bocah itu," perintah Surter. "Dialah yang ingin kau balas dendam, kan? Keluarkan dia dan dapatkan tempatmu di dalam pasukan kehancuran." "Aku akan melakukannya bahkan jika kau tidak menyuruhku melakukannya," jawab Ahriman. Dia mulai berjalan ke arah William karena dia ingin melawan half-elf, dan membuatnya terbangun dengan kenyataan bahwa harapan mereka untuk memenangkan perang ini tidak ada. Ahriman mengecilkan tubuhnya hingga tingginya hanya 3 meter. Saat ini, kekuatannya setara dengan half-elf yang akan dilawannya. Kenyataan ini membuat Ahriman merasa sangat getir. Di masa lalu, dia adalah dewa primordial yang kuat, tetapi setelah disegel selama ribuan tahun, kekuatannya telah menurun drastis. Selain itu, ketika dia kehilangan tubuh ilahinya, dan hanya jiwanya yang tersisa, peluangnya untuk mencapai keilahian sekali lagi akan sangat bergantung pada keberuntungan. Hanya jika dia dapat memiliki tubuh ilahi yang sesuai dengan jiwanya dengan sempurna, kenaikannya akan menjadi kenyataan. Inilah sebabnya dia pergi ke Army of Destruction untuk menemukan tubuh yang cocok untuknya di dunia yang akan mereka hancurkan. Namun, satu-satunya tubuh yang dapat menampung jiwa ilahinya untuk sementara waktu saat ini adalah tubuh yang sedang dia gunakan. Meskipun tidak sempurna, tubuh itu memungkinkan Ahriman memiliki tubuh fisik, yang meningkatkan kemampuannya untuk melepaskan sebagian kekuatannya sekali lagi. William mengerutkan kening karena dia tidak benar-benar ingin melawan Ahriman. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan pembunuh dewanya untuk waktu yang singkat, dan jika dia menggunakannya melawan mantan dewa kekacauan dan kegelapan, dia mungkin tidak akan memiliki cukup kekuatan lagi untuk menghadapi Surter, yang merupakan dewa kehancuran yang paling ingin dia lawan. "Kau telah melihat Surter seolah-olah kau memiliki kemampuan untuk membunuhnya," komentar Ahriman sambil memanggil 2 pedang di tangannya. "Tapi, apakah kau benar-benar berpikir kau akan mampu melewatiku?" Kerutan di wajah William semakin dalam saat dia mengalihkan pandangannya ke Ahriman, yang menatapnya dengan sinis. "Mustahil bagiku untuk mengalahkan Ahriman kecuali aku mengaktifkan kekuatan pembunuh dewaku," pikir William.
Jika aku tidak memberinya pukulan mematikan, dia akan melarikan diri seperti terakhir kali. Aku harus menghabisinya di sini, tetapi jika aku melakukannya, bagaimana aku bisa melawan Surtur? Half-elf itu saat ini dihadapkan pada keputusan yang sulit. Meskipun dia ingin mengabaikan Ahriman dan langsung menuju ke God of Destruction untuk melawannya secara langsung, Surtur berada di tengah formasi raksasa, yang juga dipenuhi dengan raksasa pseudo God ranking, membuatnya mustahil baginya untuk melawannya satu lawan satu. Selain itu, Chiffon dan istri-istrinya yang lain bertarung tidak jauh darinya. Jika dia memutuskan untuk menyerang Surtur, ada kemungkinan Ahriman akan menargetkan mereka sebagai gantinya, yang merupakan sesuatu yang tidak dia inginkan terjadi. Ahriman tidak peduli apa yang dipikirkan William. Namun, setelah melihat bahwa half-elf itu tidak bergerak, dia mengambil inisiatif untuk menyerang ke arah musuh bebuyutannya untuk membalas dendam padanya. Hembusan angin kencang meletus di sekitar mereka saat William menangkis pukulan Ahriman dan melanjutkan dengan serangan balik. Serangan yang dilancarkannya diblok oleh pedang Ahriman yang lain, dan keduanya berulang kali bertukar serangan, saat mereka bergerak zigzag melintasi langit. Aku akui bahwa aku terkejut kau berhasil menyatukan seluruh dunia untuk bertarung sebagai satu, kata Ahriman setelah menjauhkan diri dari lawannya. Namun, itu semua sia-sia. Semua yang telah kau rencanakan akan digagalkan karena kau membuat kesalahan besar. Oh, kalau begitu, bagaimana kalau kau jelaskan padaku apa kesalahan besar ini? Tanya William. Ia bisa merasakan bahwa kata-kata Ahriman memiliki substansi di dalamnya, jadi ia ingin tahu apa yang dibicarakan oleh mantan dewa kekacauan dan kehancuran itu. Lihatlah sekelilingmu, jawab Ahriman. Bahkan sekarang, seluruh pasukanmu berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam perang ini. William melirik ke sekelilingnya untuk lebih memahami apa yang dibicarakan Ahriman. Saat ini, Nergal sedang bertarung melawan Thorfinn, Malachai, dan Leviathan. Penguasa lautan telah bergabung dalam pertempuran karena Nergal menggunakan mantra-mantra kuat yang, jika dihindari oleh Thorfinn atau Malachai, akan langsung mengenai pasukan aliansi di belakang mereka, memaksa keduanya untuk memblokir serangannya dengan segala yang mereka miliki. Karena itu, Leviathan memutuskan untuk bergabung dengan keduanya dalam pertempuran melawan Dewa Kematian dan Wabah, mencegahnya untuk melakukan apa yang diinginkannya. Pertempuran Owo dan Sun Wukong juga semakin sengit dengan Raja Kera yang terus dipukul mundur dalam setiap bentrokan yang mereka lakukan. Untuk memberi Raja Kera waktu istirahat, Tarasque bergabung dalam pertempuran melawan Owo, nyaris menahan Dewa Penghancur. Para petarung tingkat tinggi dari masing-masing pihak juga bertarung satu sama lain. Namun, faktanya tetap bahwa Dewa Sudo William yang jumlahnya ratusan, masih kurang dari ribuan Dewa Sudo di bawah pasukan Penghancur. Kesenjangan antara para demigod juga jelas. Meskipun half-elf memiliki ratusan dari mereka, pasukan Penghancur memiliki puluhan ribu. Perbedaan kekuatan tempur sangat jelas, tetapi berkat senjata demi yang dibuat oleh para pemikir hebat aliansi, mereka mampu melawan balik sampai batas tertentu. Namun, William mengerti bahwa jika ini terus berlanjut, kekalahan mereka pasti terjadi. Bahkan jika kita dirugikan, kita tetap tidak akan kalah semudah itu, kata William saat cahaya tombak peraknya semakin kuat. Half-elf telah memutuskan untuk menggunakan sebagian kecil kekuatan pembunuh dewa miliknya untuk menyelesaikan masalah dengan Ahriman secepat mungkin untuk membantu yang lain menghadapi musuh-musuh mereka. Nah, itulah yang sedang kubicarakan. Ahriman mencibir. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa seluruh pasukan penghancur hanya terdiri dari Surtur, Owo, Nergal, dan 10 juta raksasa ini di sini? Betapa naifnya dirimu. Seolah menunggu isyarat itu, suara puluhan ribu gelas pecah pada saat yang sama bergema di sekitarnya membuat William dan sekutunya secara tidak sadar menggigil setelah merasakan kehadiran yang datang dari atas kepala mereka. Sesaat kemudian, suara melengking mencapai telinga mereka. Semua binatang terbang dari aliansi merasakan bahaya yang datang dari atas, jadi mereka segera mundur tergesa-gesa untuk berkumpul kembali. Untungnya, mereka bertindak tepat waktu karena semenit kemudian, monster seperti kelelawar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kabut merah dan terbang menuju kavaleri terbang dari berbagai negara untuk memulai pertumpahan darah. Mengetahui bahwa tidak ada cara lain selain bertarung, para Griffon, naga, hipogrif, wyvern, dan binatang terbang lainnya semuanya bentrok dengan monster yang tidak diundang, membuat darah dan mayat turun dari langit. Kelelawar raksasa iblis ini dikenal sebagai Chamazots,
dan mereka adalah kelelawar maut neraka. Namun, itu belum berakhir. Di tanah, bumi berguncang dan terbelah, mengirimkan api neraka ke permukaan. Binatang humanoid berkepala dua setinggi 3 meter yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bumi yang retak, dan meraung dengan ganas, mengumumkan kehadiran mereka di medan perang. Di samping binatang setinggi 3 meter itu, raksasa bermata satu muncul dengan sayap seperti kelelawar yang menonjol dari punggungnya. Di tangan kanannya ada cambuk yang menyala, dan di tangan kirinya ada pedang yang hitam seperti malam. Meskipun itu bukan dewa, pangkatnya berada di puncak alam dewa semu, membuat semua orang gemetar di hadapannya. Balor dan Demogorgonnya, Sun Wukong mendesis setelah melihat binatang buas yang muncul di daratan. Tidak bagus, mereka akan mengalahkan pasukan darat dengan jumlah mereka. Namun, sebelum Raja Kera bahkan dapat menawarkan bantuan kepada mereka yang ada di tanah, sebuah tinju raksasa menghantam tubuhnya, yang membuatnya terbang menuju gunung, menghancurkannya sepenuhnya. Kau bertarung melawan dewa dan beraninya kau berpaling. Ohuo tertawa, seperti yang diharapkan dari seekor monyet, kau cukup bodoh bukan? Sedangkan kau berikutnya. Ohuo menerjang Tarasque, yang tidak mundur dan menghadapi dewa penghancur raksasa itu tanpa rasa takut. Tanah itu terus terbelah saat mereka berdua saling beradu pukulan. Setiap kali mereka beradu, Tarasque yang seperti naga, yang dikenal sebagai dewa semu terkuat yang menguasai tanah Hestia, terus didorong menjauh. Jelas, itu bukan tandingan Ohuo, dan hanya bertahan selama yang ia bisa sampai Raja Monyet kembali untuk membantunya. Seolah-olah Chamazots dan Demogorgon yang jumlahnya mencapai jutaan tidak cukup, 3 kehadiran ilahi lainnya, yang tidak akan kalah dari Surter, Nergal, dan Ohuo juga muncul di medan perang. Wajah William menjadi sangat muram. Setelah ketiga dewa baru itu melayang di langit dan melihat ke bawah pada pertempuran kacau yang sedang terjadi di udara dan di darat. Waktu telah berubah, nak. Ahriman tertawa mengejek pada keputusasaan yang melanda pasukan aliansi, saat anggota lain dari pasukan kehancuran muncul di depan mereka. Ini bukan pasukan kehancuran yang sama yang kau kenal. Ahriman tertawa sebelum menyerang half-elf itu untuk sekali lagi terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Sekarang matilah dengan mengetahui bahwa semua yang telah kau lakukan sia-sia. William sangat terkejut dengan apa yang terjadi di sekelilingnya sehingga ia tidak dapat bereaksi tepat waktu untuk mencegat serangan mendadak Ahriman. Namun, tepat sebelum pedang Dewa Iblis itu bahkan dapat menembus daging half-elf itu, dengungan lembut mencapai telinga William dan Ahriman. Sedetik kemudian, Ahriman meraung saat ia dengan kuat menggunakan kedua pedangnya untuk memblokir tombak perak yang diarahkan ke dadanya, tempat jantungnya berada. Pukulan di balik serangan itu begitu kuat hingga Ahriman jatuh ke tanah, menciptakan kawah selebar puluhan meter. Tombak itu bersinar terang saat melesat di langit, membuat Army of Destruction, serta Alliance, melihatnya seolah-olah mereka terpesona. Tidak butuh waktu lama sebelum tombak perak yang bersinar itu kembali ke pemiliknya, yang menangkapnya dengan mudah dengan tangan kanannya. Jauh di atas langit, menunggangi seekor kuda berkaki 8, adalah seorang lelaki tua, yang sering disebut bandit oleh mereka yang mengenalnya, melihat ke bawah ke medan perang dengan senyum tipis di wajahnya. Kau seharusnya lebih memperhatikan lawanmu, Will, kata James saat suaranya menyebar ke seluruh medan perang, membuat mereka yang mengenalnya, dan yang tidak mengenalnya, merasa seolah-olah seseorang yang kuat telah datang untuk membantu mereka. Teralihkan perhatian dalam pertempuran yang kacau seperti ini bisa merenggut nyawamu, kau tahu. James dan kudanya, Sleipnir, terlalu menarik perhatian saat mereka berdiri di atas jembatan Bifrost, membuat semua orang melihat ke arahnya. Kakek, William mendongak ke arah lelaki tua yang dikenalnya itu, dan hampir menangis setelah melihatnya. Dia tidak bertemu James selama lebih dari setahun, dan sering bertanya-tanya kemana dia pergi. Apakah kau sudah selesai jalan-jalan? Ya, jawab James. Merindukanku, sedikit, hanya sedikit. James tertawa, tetapi matanya tidak tertawa saat menyapu seluruh medan perang, yang sekarang didominasi oleh tentara kehancuran. Formasi pertempuran aliansi telah runtuh setelah kemunculan tiba-tiba monster yang kuat, yang merobek pertahanan mereka seperti pisau panas yang memotong mentega. Yang memperburuk keadaan adalah moral mereka telah menurun drastis saat 3 dewa lainnya muncul, membuat tekanan yang mereka rasakan sebelumnya menjadi 2 kali lipat, menghancurkan mereka dengan beratnya. Erlik, Kakia, dan Yaldabaoth, kata James. Sepertinya kalian bertiga menjadi sangat bosan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah menyenangkan bergabung dengan kereta Surter?
Kakia, yang merupakan Dewi Gemuk yang mengenakan pakaian terbuka, terkikik saat melihat lelaki tua yang muncul. "Siapa kau tadi?" tanya Kakia. "Maaf, aku tidak ingat lelaki tua pikun yang mirip denganmu." Dewi Kejahatan, Keburukan Moral, dan Kekejian, mencibir James. Dia tidak berbohong saat mengatakan bahwa dia tidak mengingatnya, karena penampilannya sekarang sangat berbeda dari yang dia miliki di masa lalu. "Tidak apa-apa jika kau tidak mengingatku," jawab James sambil tersenyum. "Lagi pula, saat ini, aku hanyalah orang biasa." Kakia terkekeh sebelum mengangkat sebelah alisnya ke arah lelaki tua yang berbicara kepadanya seolah-olah mereka setara. "Ingatanku sangat bagus," kata Kakia. "Jelas kau mengenalku, tetapi aku tidak mengenalmu. Apakah kau mungkin salah satu orang yang kubunuh dan entah bagaimana berhasil bereinkarnasi?" James tidak menjawab dan melirik Surter sekilas sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke William. "Nak, kau lawan orang yang ingin kau lawan," kata James. "Aku akan menangani Ahriman. Kau bisa mengabaikan monster lainnya juga. Tapi kakek, aku tidak bisa membiarkan mereka." William tidak mampu menyelesaikan kata-katanya karena James menempelkan jarinya di bibirnya, memberi tahu half-elf itu untuk tidak mengatakan apapun. "Aku juga akan menghadapi mereka," kata James. "Apa kau tidak percaya pada kakekmu sendiri? Bahkan jika kelelawar, raksasa, dan Demogorgon ini mengeroyokku, mereka tidak akan punya kesempatan." Medan perang menjadi hening total saat mereka semua menatap lelaki tua itu, yang baru saja mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Pernyataannya bahwa pasukan penghancur yang terdiri dari raksasa, kelelawar, Demogorgon, serta monster penghancur yang tak terhitung jumlahnya tidak akan menjadi ancaman baginya membuat semua orang menatapnya dengan tidak percaya. "Begitu, jadi kau juga bereinkarnasi?" Surter akhirnya membuka bibirnya saat dia menatap lelaki tua tangguh yang masih memiliki senyum tipis di wajahnya. "Sudah lama, Olfater. Kau terlihat lebih lemah dari terakhir kali aku melihatmu." William berkedip saat dia menatap James lalu Surter dan kembali menatap James lagi dengan tidak percaya. James tidak terlihat seperti Olfater yang mengesankan dan bermartabat di masa lalu. Dia tampak lebih seperti penipu dan penipu ulung, tetapi, setelah mendengar kata-kata tegas Surter, jantung half-elf itu berdebar kencang. "Lebih lemah?" "Ya," jawab James. "Tapi, apa masalahnya? Itu berarti kemunculanmu di sini tidak akan mengubah apapun." Kakia, yang sama terkejutnya dengan William, berteriak pada lelaki tua itu, yang sekarang dia yakini sebagai dewa yang memerintah panteon kuno Asgard, yang kini hilang dalam lembaran sejarah. "Kau pikir kau bisa menghentikan kami? Kau dan pasukan apa?" Balor, yang memimpin Demogorgon di tanah, mengunci satu matanya pada lelaki tua itu, yang mengoceh omong kosong sambil menunggangi kudanya yang berkaki 8. Chamazots yang tak terhitung jumlahnya juga menjerit marah saat mereka terbang menuju James, dengan maksud untuk mencabik-cabiknya karena kesombongannya. Mereka adalah monster yang mewakili kematian, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun memandang rendah mereka, terutama lelaki tua yang satu kakinya sudah berada di dalam kubur. James tidak bergerak dan hanya duduk di punggung Sleipnir, sama sekali mengabaikan teriakan kelelawar yang berusaha membunuhnya. Ketika kelelawar-kelelawar itu hanya berjarak puluhan meter darinya, mantra-mantra yang tak terhitung jumlahnya terbang melewati lelaki tua itu dari belakang, melenyapkan monster-monster yang berani menyerangnya, menyebabkan tubuh mereka meledak di udara. "Aku dan pasukan apa yang kau tanya?" James mencibir pada Dewi, yang mengira bahwa dia akan bertarung sendirian. "Pasukan terkuat yang dikenal di multiverse. Pasukan yang melindungi Asgard dan 9 alam sejak dahulu kala. Puluhan jembatan yang terbuat dari cahaya turun dari langit, menghubungkan daratan dengan surga." Sesaat kemudian, semua orang mendengar suara barisan. Kemudian, mereka muncul. Dengan lambang Asgard melapisi baju besi perak mereka, orang-orang dari segala usia, berjalan berdampingan, saat kuda bersayap yang tak terhitung jumlahnya, yang ditunggangi oleh para gadis perang, terbang melewati mereka. Ratusan, ribuan, jutaan, puluhan juta. James menjelajahi kehampaan bukan untuk melihat-lihat, tetapi untuk mengumpulkan para Asgardian, serta para Einherjar yang telah terlahir kembali. Mereka semua menjawab panggilannya, dan menemaninya untuk melawan musuh bebuyutan mereka di masa lalu. Sebuah pasukan yang belum pernah ada sebelumnya yang pernah meliputi 9 alam, dan bertempur bersama Odin dalam perang Ragnarok, muncul. Owen, dan para veteran Lon, berdiri di samping James saat mereka melihat pasukan kehancuran.
Tidak ada rasa takut di mata mereka. Satu-satunya hal yang dapat dilihat dari kedalaman mereka adalah tekad yang membara untuk melawan pasukan kehancuran di depan mereka, dan membalas dendam yang telah mereka simpan dalam jiwa mereka selama ribuan tahun. Sangat indah, gumam Erinis saat dia melihat pasukan yang telah muncul selama masa tergelap mereka. 8 dosa mematikan dan kebajikan surgawi menganggukkan kepala mereka tanda setuju dengan kata-katanya, sambil menatap pasukan yang tampak memancarkan cahaya suci saat mereka berbaris menuruni jembatan berwarna pelangi, mengambil formasi pertempuran dan menunggu perintah James untuk menyerang. Saat aku terlahir kembali di dunia, aku tahu dengan pasti bahwa hari ini akan tiba, kata James saat tubuhnya diselimuti cahaya kemasan. Saat cahaya itu surut, lelaki tua itu diselimuti dari kepala hingga kaki dengan baju besi emas dan jubah merah di punggungnya. Tuan, Anda lupa ini, kata Owen dengan hormat sambil menyerahkan penutup mata hitam kepada James. Ah ya, ini juga penting, James terkekeh saat melepaskan helm emas bertanduknya, sehingga dia bisa mengenakan penutup matanya dengan benar. Setelah terpasang dengan benar, dia mengenakan helmnya sekali lagi lalu menatap Surter sambil tersenyum. Hari ini adalah hari yang akan tercatat dalam sejarah, James menyatakan, suaranya bergema di seluruh dunia. Bahkan mereka yang bersembunyi di Menara Babilonia dapat mendengar kata-katanya yang penuh keyakinan. Hari ini adalah hari yang akan dibicarakan oleh generasi-generasi mendatang. Hari pedang dan perisai yang hancur, saat para juara dunia berjuang berdampingan untuk melindungi semua yang mereka anggap suci. Sang Bapa Agung kemudian mengangkat tombaknya, Gungnir, membuatnya bersinar terang. Bagi mereka yang membawa senjata untuk melindungi dunia ini. Bagi mereka yang hatinya berdarah, tetapi masih terus berjuang, bagi mereka yang terluka tetapi menolak untuk menyerah, bagi kalian semua yang ingin berjuang sampai akhir, dengan namaku sebagai Bapa Agung, Odin, dengan ini aku menganugerahkan kepada kalian semua kekuatan Asgard. Cahaya terang meletus dari ujung Gungnir dan turun ke atas semua prajurit aliansi, menyembuhkan semua luka mereka, dan membiarkan mereka berdiri sekali lagi dan berjuang dalam pertempuran yang mereka pikir sudah kalah. Angkat bendera, perintah Odin, dan para Valkyrie yang tak terhitung jumlahnya mengangkat panji-panji mereka tinggi ke udara, memamerkan lambang Valhalla. Helen, yang dulu dipanggil Bibi Helen oleh William, melayang di atas Odin sambil membawa lambang pribadi Olvater berupa 2 burung gagak dengan sayap terbuka lebar, siap terbang. Bersiaplah untuk bertarung, teriak Odin, demi Asgard dan 9 alam. Semua prajurit yang berada di tanah, dan masih berada di jembatan pelangi, semuanya mengambil posisi bertarung. Odin kemudian memegang kendali Sleipnir dengan kuat saat kuda berkaki 8 itu mengangkat kuku depannya untuk bersiap menyerang. Dia telah menunggu hari ini tiba, dan kali ini, tidak ada ramalan yang menyatakan bahwa dia akan menemui ajalnya di medan perang. Tidak ada ramalan yang akan menyelamatkan tentara kehancuran dari amarahnya. Demi Asgard, James meraung saat Sleipnir menyerang maju, bersama para Valkyrie yang menunggangi kuda bersayap mereka. Demi Asgard, semua Valkyrie berteriak bersama Sang Bapa semua saat mereka terbang di sisinya. Membawa panji-panji dunia mereka yang telah lama hancur. Demi Asgard, para Einherjar, yang merupakan prajurit terkuat dari 9 alam menyerbu maju bagaikan gelombang pasang. Teriakan perang mereka membuat darah aliansi mendidih saat mereka juga menyerbu bersama para prajurit perkasa yang datang dari berbagai dunia di multiverse untuk menjawab panggilan Sang Bapa semua. Cahaya perak yang intens meletus dari tubuh William saat ia menyerbu ke arah Surter dengan penuh dendam. Seperti yang dikatakan James, ia akan melawan orang yang ingin ia lawan, dan menyerahkan sisanya padanya. Sebelumnya, ia takut jika ia menggunakan kekuatan pembunuh dewa untuk melawan Ahriman, ia tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk melawan Surter. Sekarang karena hal ini tidak lagi menjadi masalah, ia memutuskan untuk mengabaikan kehati-hatian, dan memilih faktor paling berbahaya dalam perang ini demi keselamatan Hestia. Sambil memegang tombak perak di tangannya, half-elf itu berubah menjadi sambaran petir dan melesat ke arah dewa kehancuran, yang tangan kanannya kini memegang gagang pedangnya. Demi Asgard, William meraung saat dia, James, para Valkyrie, para Einherjar, dan para prajurit aliansi bertempur melawan pasukan kehancuran, membuat seluruh medan perang bergetar suara senjata yang beradu dapat terdengar di seluruh medan perang saat kedua belah pihak bertarung tanpa henti. Aliansi menerima dorongan besar dengan kemunculan James dan pasukan Asgardiannya, yang menyalakan kembali semangat juang semua orang. Demi Asgard,
Tombak perak William dan bilah api Surter saling beradu. Hasilnya adalah half-elf itu terhempas ratusan meter jauhnya karena perbedaan kekuatan, tetapi William tidak patah semangat. "Celeste, ayo kita lakukan," kata William. "Dimengerti," jawab Celeste saat siluetnya muncul di belakang William. Wanita mulia kesucian itu mampu mempertahankan kekuatan keilahiannya, meskipun faktanya dia telah kehilangan kesucian kepada William pada malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri. Dewi pelindungnya, Lady Artemis telah memberitahunya bahwa gadis-gadis kesucian sebelumnya juga memiliki kekasih di masa lalu, dan bahkan mampu melahirkan anak secara rahasia, jauh dari mata publik. Karena itu, dia menerima restu Dewi dan izin untuk menikahi William, yang memungkinkan half-elf menerima sebagian dari keilahiannya. Mengenai kekuatan apa itu, William tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya pada malam dia bercinta dengan Celeste. Elf cantik itu menggenggam kedua tangannya, membuat cahaya perak di sekitar half-elf itu semakin kuat. William beradu dengan Surter untuk kedua kalinya dan, kali ini, dia tidak terlempar sepenuhnya, tetapi hanya terdorong mundur puluhan meter. 7 tablet penciptaan melayang di sekitarnya dan menembakkan proyektil ajaib ke Fire Giant. Stormcaller dan Soleil juga tidak tinggal diam saat mereka menembakkan petir dan bola api ke lawan tuan mereka. Surter bahkan tidak repot-repot menghindari serangan itu, dan langsung menerimanya saat dia sekali lagi menebaskan pedangnya ke arah William, membuat suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat karena panasnya Flames of Destruction. William tidak repot-repot beradu dengan bilah pedang itu dan hanya menghindarinya, berubah menjadi sambaran petir saat ia menutup celah di antara mereka. Dengan satu dorongan kuat, half-elf itu berubah menjadi komet putih, yang terbang menuju dada raksasa api. Namun, sebelum ia bahkan bisa mencapai targetnya, telapak tangan kiri Surter menepisnya, membuatnya jatuh ke tanah, tergelincir ratusan meter sebelum berhenti total. "Kupikir aku pasti berhasil menangkapnya," pikir half-elf itu sambil menyeka darah yang mengalir dari sudut bibirnya dengan punggung tangan kirinya. "Untuk seseorang sebesar itu, gerakannya cukup cepat," kata Celeste sambil menatap dewa kehancuran dengan ekspresi muram di wajahnya. "Dia bahkan bisa bereaksi meskipun kamu secepat kilat." "Ya, dia memang penipu," jawab William. "Namun, kecurangan terbesar adalah saat dia mulai menggunakan pedang apinya dalam pertempuran, kekuatannya berlipat ganda. Di antara para dewa penghancur di sini, dialah yang paling tangguh." Sudut bibir Surter terangkat saat dia memberi isyarat dengan tangannya, mengejek half-elf itu agar mendekat. Sebagai seseorang yang pernah bertarung melawan dewa dan menang, kepercayaan diri Surter memang beralasan. William juga memahami hal ini, jadi dia tidak menanggapi ejekannya dan hanya mengamati lawannya, dan pertempuran yang terjadi di sekitarnya dengan mata kritis. Awalnya, dia mengira bahwa para raksasa yang melindungi Surter akan menyerangnya saat dia bertarung dengan pemimpin mereka. Sebaliknya, saat dia bertarung dengan raksasa api, semua raksasa lainnya menjauh karena mereka tidak ingin terlibat dalam pertempuran, di mana mereka berpotensi mati karena pukulan kuat Surter yang akan memusnahkan kawan maupun lawan. William menarik napas dalam-dalam saat 7 tablet penciptaan kembali ke sisinya. Setelah serangan sihir berulang kali, half-elf itu mengerti bahwa baju besi Surter dapat menahan sebagian besar serangan. Satu-satunya yang dapat menembus pertahanannya adalah serangan yang diberdayakan oleh keilahian. Ketika surga di atas belum ada, dan bumi di bawah belum terbentuk, ada Apsu, yang pertama dalam urutan, pencetus mereka, dan Dewa Tiamat, yang melahirkan mereka semua. Half-elf itu melantunkan mantra saat tablet-tablet di sekitarnya bersinar terang. Dengan kekuatannya sendiri, dia tahu bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan raksasa api, jadi dia memutuskan untuk memanggil kehendak ilahi dalam tablet penciptaan untuk membantunya dalam pertempuran. "Ibu penciptaan, penguasa setiap makhluk di dunia, aku memohon belas kasihanmu," kata William lembut. "Datanglah untuk membantuku, agar musuh-musuhku dapat merasakan kekuatanmu yang luar biasa. Dukunglah aku dengan berkat surgawimu, dan berikanlah aku bantuan sucimu." Tablet-tablet itu terbang ke langit untuk menciptakan bintang berujung 7 yang meliputi kabut merah, mengubah seluruh medan perang menjadi warna merah tua. "Biarkan dunia gemetar karena kebesaranmu." William meraung, "Mandikan dunia dengan kehendak ilahimu." Enuma Elish. Raungan naga bergemuruh dari bintang berujung 7 ke langit saat William memanggil salah satu dewi tertua dalam ciptaan, yang tidak lagi ada di dunia saat ini. Seekor naga berkepala 7 muncul,
membuat semua orang melihat tontonan di langit. Tanpa berpikir dua kali, naga berkepala 7 itu melepaskan 7 napas naga, dengan warna yang berbeda, yang semuanya mengarah ke raksasa api yang telah mengambil posisi bertahan. Api itu langsung mengenai tubuh raksasa api, mendorongnya ribuan meter jauhnya sebelum ledakan yang mengguncang bumi terjadi. Ledakan itu begitu terang, sehingga semua orang terpaksa menutup mata mereka sejenak karena betapa menyilaukannya itu. Setengah menit kemudian, Half-Elf menatap awan jamur yang terbakar di kejauhan, saat dia mencengkeram tombak perak di tangannya. Tiamat, yang melayang di atas surga, mengeluarkan raungan gemuruh lagi sebelum terbang ke arah kobaran api raksasa itu. Melihat pergantian peristiwa, Half-Elf berubah menjadi sambaran petir dan terbang di samping naga berkepala 7. William tahu bahwa serangan Tiamat tidak akan cukup untuk membunuh raksasa api. Paling tidak, dia berharap serangan itu melukainya, memungkinkannya untuk mendapatkan sedikit keuntungan dalam pertempuran mereka. Saat mereka mendekati tempat di mana kobaran api yang mengamuk, tawa mengejek. Mencapai telinga Half-Elf, "Tiamat, sudah ribuan tahun sejak terakhir kali aku melihatmu." Suara Surter tegas dan tenang, membuat ekspresi Half-Elf itu berubah serius. "Saat itu, aku tidak punya kesempatan untuk membunuhmu secara langsung, jadi ini juga bagus." Dari dalam kobaran api, Surter muncul, seluruh tubuhnya berkobar, membuatnya tampak seperti obor manusia, yang memegang pedang menyala di tangannya. "Bahkan jika kau hanya sepotong keilahian, biarkan aku menambahkan namamu ke dalam daftar dewa yang telah jatuh ke tanganku." Surter meraung saat ia berlari menuju naga berkepala 7 yang tidak mundur dan menyerangnya juga. William melanjutkan serangannya bersama Tiamat saat ia mengaktifkan kekuatan pembunuh dewanya sepenuhnya. Yang ia butuhkan hanyalah satu kesempatan, dan selama ada celah muncul, ia akan melancarkan serangan habis-habisan, yang menahan semua keilahian yang bisa dikerahkannya. Surter dan Tiamat beradu, yang mengakibatkan salah satu dari 7 kepala Surter terpotong dari tubuhnya. Namun, sebagai gantinya, kepala naga lainnya menancapkan taring tajam mereka di tubuh raksasa api, menahannya di tempat. Bahkan tangan kanannya, yang memegang pedang berapi, telah tergigit, mencegah raksasa api melakukan gerakan lebih lanjut. Half-Elf yang menunggu kesempatan ini muncul di belakang kepala Surter dan bersiap untuk menusuknya dari belakang. Namun, sebelum dia sempat memulai serangannya, raksasa api melakukan sesuatu yang tidak terduga. Surter memukul tubuh Half-Elf menggunakan bagian belakang kepalanya, yang memaksanya untuk bertahan di detik terakhir. Sama seperti bola tenis yang dipukul raket, tubuh Half-Elf menghantam tanah, menciptakan kawah, membuat darah menyembur dari mulutnya. Raksasa api kemudian berlutut di depan naga, mendorong tubuhnya sedikit, memungkinkan tangan kanannya terlepas. Sedetik kemudian, salah satu kepala naga terputus dari tubuhnya, berubah menjadi partikel cahaya. Dengan satu raungan dahsyat, 5 kepala yang tersisa melepaskan nafas naga dari jarak dekat, meledakkan raksasa di depannya. Surter terpental oleh serangan itu, yang membuat tubuhnya jatuh menimpa Half-Elf, yang masih berjuang untuk menopang dirinya dari tanah, karena cedera terakhir yang diterimanya. Melihat bahwa dia tidak lagi memiliki kelonggaran untuk membuang waktu, William menggertakkan giginya saat dia berubah menjadi sambaran petir, meluncur di tanah untuk menghindari tubuh raksasa api yang akan jatuh di atasnya. Batu-batu yang menyala, dan lava cair, naik ke udara saat raksasa api jatuh terlentang. Naga berkepala 7 itu mengeluarkan raungan memekakkan telinga lagi, saat bersiap untuk melepaskan nafas naga lainnya untuk memusnahkan dewa di depannya. Tanpa peringatan apapun, Surter melemparkan pedangnya yang menyala ke salah satu dari 7 kepala naga, memotongnya dari tubuhnya. Teriakan kesakitan muncul dari 4 kepala yang tersisa sebelum melepaskan 4 nafas naga pada saat yang sama. Raksasa api tidak sempat mengambil senjatanya, jadi yang dilakukannya adalah berguling di tanah, menghindari serangan napas, yang meninggalkan bercak-bercak besar magma yang terbakar di tanah, membuatnya tampak seperti pemandangan dari neraka. Faktanya, seluruh bagian medan perang tempat William, Tiamat, dan Surter bertarung telah terbakar, yang mengingatkan Half-Elf pada sungai neraka di dunia bawah. Meski begitu, sebagai raksasa api, Surter memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap api, tetapi api ilahi Tiamat masih cukup ampuh untuknya. Bagian-bagian baju zirah Surter hancur saat ia menerima serangan berkekuatan penuh dari Tiamat sebelumnya. Namun, meskipun mengalami luka ringan, raksasa api itu tidak terlalu terganggu karena apinya dapat meregenerasi tubuhnya, memungkinkannya untuk pulih secara
Bertahap, William, yang menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan, mengangkat tangan kirinya untuk memanggil 7 tablet penciptaan, yang cahayanya sudah redup. Ia telah menggunakan sebagian besar keilahiannya, jadi ia tidak bisa lagi memanggil kehendak yang ada di dalamnya. Namun, William memikirkan rencana untuk mengatasi rintangan ini saat ia mengumpulkan keilahian di tubuhnya. Sesaat kemudian, suara bel bergema di medan perang. 7 tablet yang melayang di sekitar William bersinar dalam cahaya perak, saat Half-Elf menyalurkan kekuatan pembunuh dewa ke dalamnya. Tidak lama kemudian, tablet-tablet itu memancarkan cahaya yang mirip dengan bintang yang baru lahir, membuat Surter melirik ke arah William. "Ambillah," perintah William. "Ambil semuanya." 7 tablet menjawab panggilannya saat mereka menguras setiap bagian terakhir energi ilahi dari tubuh William, yang rencananya akan digunakan untuk membunuh Surter. Namun, setelah bertukar beberapa pukulan dengan raksasa api, Half-Elf itu mengerti bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup untuk memberikan pukulan mematikan. Surter mungkin bukan dewa primordial, tetapi setelah menaklukkan banyak dunia, dan menyerap esensi ilahi dari musuh-musuhnya yang terbunuh, kekuatannya sekarang setara dengan beberapa protogenois pertama yang lahir di awal penciptaan, yang membuatnya setara dengan dewi primordial kegelapan dan cahaya. Mengetahui fakta ini, William memutuskan untuk menggabungkan sisa keilahiannya dengan keilahian yang tersisa dari kehendak para dewa yang berada di dalam tablet penciptaan untuk satu serangan terakhir. Surter, yang sebelumnya tidak memperlakukan William sebagai ancaman sejati, sekarang merasa bahwa keilahian yang berkumpul di sekitar Half-Elf itu mampu memberikan pukulan fatal pada tubuh ilahinya. Tiamat, yang merasakan apa yang akan dilakukan William, melirik Half-Elf itu sekilas sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke raksasa api, yang telah ditandainya sebagai musuhnya. Keempat kepala naga yang tersisa di tubuhnya bersiap untuk menyerang Surter, pada saat yang sama ketika Half-Elf itu melancarkan serangannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki untuk memberikan pukulan mematikan kepada Dewa Kehancuran, mengakhiri tiraninya untuk selamanya. Dewa Surgawi, penguasa langit yang telah lama terlupakan, semoga engkau mendengar doaku yang putus asa, kata William lembut saat ia merasakan seluruh tubuhnya menjadi berat karena kehilangan keilahian yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Berikan aku kekuatanmu, sehingga aku dapat membunuh musuh yang membawa kekacauan ke dunia. Dukunglah aku dengan berkat surgawimu, dan berikanlah aku bantuan sucimu. Tablet-tablet itu bersinar terang, menirukan sinar matahari dengan William di tengahnya. Marduk, biarkan cahaya abadimu menembus kegelapan, dan bunuh musuhku dengan kekuatan ilahimu. William meraung, musnahkan semua yang berdiri di hadapanku. Di belakang William, muncul sosok seorang pria tampan, memegang busur dan anak panah di tangannya. Sang dewa, yang dulunya adalah kepala panteon kuat yang telah hilang seiring waktu, menarik tali busur hingga ia tidak bisa menariknya lagi. Ujung anak panahnya bersinar seperti bintang saat mengumpulkan semua kehendak para dewa di dalam tablet penciptaan. Melihat ini, Tiamat meraung dan menerjang Surter. Keempat kepala naga yang tersisa menggigit tubuhnya, mencegah raksasa api itu bergerak. Marduk menyipitkan matanya, saat ia membuka bibirnya untuk mengucapkan dua kata yang akan menandai berakhirnya eranya. Dua kata yang mengandung warisan dunianya, yang kini ia bagikan dengan William di saat-saat tersulitnya. Enuma Elish, kata Marduk dengan kata yang hampir mirip bisikan saat ia melepaskan anak panah di tangannya. Dalam sekejap mata, anak panah itu menembus daging Surter, dan dunia pun dibanjiri oleh kekuatan ilahi Marduk.